Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Fauzi, serta Laksar CPNS tahun 2019, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Apa kabar semuanya? Semoga semua tetap sehat-sehat saja. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Menjaga 3M. Jangan lupa untuk menerapkan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker ketika sedang berada di luar ruangan. Selamat menyaksikan video saya. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Ada 7 indikator nilai komitmen mutu. 1. Efektif. Efektif adalah upaya meningkatkan ketercapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. 2. Efisien. Efisien adalah upaya meningkatkan ketepatan penggunaan sumber daya sehingga tidak terjadi pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya serta penyimpangan prosedur. 3. Inovatif. Inovatif adalah upaya untuk menemukan cara-cara baru yang meningkatkan nilai tambah atau kemanfaatan. 4. Mutu. Mutu adalah upaya untuk menyesuaikan kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan guna memenuhi atau bahkan melebihi harapan pihak pengguna. 5. Adaptif. Adaptif adalah upaya perubahan pola kerja yang lebih baik guna memenuhi tuntutan perubahan lingkungan kerja. 6. Responsif. Responsif adalah membantu orang yang dilayani dan menyediakan layanan yang cepat. 7. Perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan adalah upaya perbaikan atas cara kerja atau pelayanan yang telah ada sebelumnya. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Bagian pertama yang kita bahas adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Konsep efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dapat dijabarkan sebagai efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan, sedangkan efisiensi diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada atau tidak adanya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan, alokasi, penyimpangan, prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Bisa dikatakan, kunci utama dari efisiensi dan efektivitas adalah karakteristik utama yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan. Adapun konsep yang selanjutnya adalah konsep inovasi. Inovasi ini bisa muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Inovasi ini dapat berupa banyak aspek, misalnya perubahan produk barang atau jasa yang dihasilkan, proses produksi, nilai-nilai kelembagaan, perubahan cara kerja, teknologi yang digunakan, layanan sistem manajemen, serta mindset orang-orang yang ada di dalam organisasi. Adapun inovasi dalam layanan publik mestinya mencerminkan hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga nantinya akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter dan mindset baru sebagai aparatur penyelenggaraan pemerintahan. Inovasi ini diwujudkan dalam bentuk profesionalisme. Profesionalismenya yaitu profesionalisme layanan publik yang berbeda dari yang sebelumnya. Selain perubahan pada aspek fisik dari mutu produk yang dihasilkan, inovasi bisa juga menyentuh aspek mutu layanan. Layanan aparatur pemerintahan terdiri dari 4 poin, yaitu maraknya kasus korupsi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak efisien. Yang kedua, banyaknya program pembangunan sarana fisik yang terbengkalai. Yang ini menunjukkan ketidakefektifan roda pemerintahan. Yang ketiga adalah kecenderungan pelaksanaan tugas yang bersifat rule-driven dan sebatas menjalankan rutinitas kewajiban. Hal ini menunjukkan tidak adanya kreativitas dan inovasi. Dan yang keempat adalah masih banyaknya keluhan masyarakat karena merasa tidak puas atas mutu pelayanan aparatur atau penyelenggaraan layanan yang kurang bermutu. Dalam rangka meningkatkan produktivitas ASN, diperlukan adanya upaya
upaya peningkatan produktivitasnya itu diawali dengan input, yaitu bahan baku, sarana atau prasarana, dan input lingkungan. Kemudian menghasilkan proses. Proses ini yaitu bekerja optimal, tanggung jawab bersama, penilaian objektif, motivasi, kemampuan, pendidikan, dan pelatihan terhadap ASN. Hal ini tentu saja diawali dari pemimpin yang kuat dan memberdayakan. Adapun hasil atau output yang diinginkan adalah produktivitas ASN kian meningkat. Adapun faktor yang mempengaruhi capaian produk dan jasa yaitu yang pertama raw input, standar versus controlling, kemudian work culture, innovation, dan market demand. Untuk mencapai organisasi yang berkualitas, kita harus satu berfokus pada pelanggan, yang kedua obsesi pada mutu, yang ketiga pendekatan ilmiah, yang keempat komitmen jangka panjang, yang kelima kerjasama antar tim, yang keenam perbaikan secara berkesinambungan, dan ketujuh melaksanakan diklat.